Halo semuanya, siap buat bedah taktik hari ini? Selamat datang di analisis mendalam kita untuk perebutan medali perunggu Piala Dunia 2026 antara dua raksasa, Prancis dan Inggris. Lewat data super canggih dan opta analis, kita bakal ngebahas tuntas laga ini dari kacamata taktis, persis kayak analis profesional di pinggir lapangan. Jadi siapin catatan kalian, karena kita bakal gali lebih dalam. Kenapa sih dua tim bertabur bintang ini malah nyasar ke laga yang sejujurnya sama sekali nggak mereka pengenin? Nah, fokus taktis kita hari ini bakal dibagi jadi 5 poin utama. Mulai dari sisi emosional laga yang gak diinginkan ini, lalu kita otopsi bareng kegagalan mereka di semifinal, momen perpisahan Didier Deschamps, ambisi gila rekor Kane dan Mbappe, sampai pastinya prediksi pamungkas dari Opta Superkomputer. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, laga yang tidak diinginkan. Kita bahas dulu nih konteks emosionalnya. Main di perebutan tempat ketiga itu beban mentalnya berat banget ya. Di atas kertas, ini duel dua skuad elit dunia. Tapi ironisnya, mereka ini lagi sama-sama terluka. Coba dengerin deh komentar belak-belakan dari manajer Inggris Thomas Tuchel. Dia bilang, nggak ada satupun pemain kita atau pemain Prancis yang mau main di laga ini. Semua orang main buat juara Piala Dunia. Tapi ya begitulah adanya. Nah, sebagai analis, dengar pernyataan kayak gini tuh semacam lampu kuning. Ada hawa pesimisme dan mental yang drop banget di kubu Inggris. Mereka lagi hancur secara emosional. Tapi coba kita tengok ke seberang. Didier Deschamps justru ngerespon dengan sikap yang beda 180 derajat. Dia negesin, ada posisi ketiga yang harus diperjuangin, jadi kita bakal lakuin segalanya buat dapetin itu. Kita nggak punya pilihan lain. Ini baru mental baja. Beda banget kan? Perbedaan psikologis sebelum kick-off ini, antara Tuchel yang kelihatan pasrah dan Deschamps yang masih mau ngelawan, seringkali loh jadi faktor X penentu hasil akhir di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, evaluasi kegagalan di semifinal. Mari kita lakukan otopsi taktiknya. Pertanyaannya, di mana sih letak blunder strategis yang bikin dua unggulan ini terpleset? Jawabannya ada di angka fatal yang satu ini, 12%. Iya, kalian nggak salah dengar, cuma 12%. Ini adalah angka penguasaan bola Inggris selama 30 menit krusial waktu mereka lagi unggul lawan Argentina dari gol Anthony Gordon. Di era sepak bola modern, main kayak gini tuh sama aja bunuh diri taktis. Daripada ngontrol ritme atau terus nekan lawan pas lagi unggul, apa coba yang dilakuin The Three Lions? Mereka malah narik garis pertahanan dalam banget, bikin deep block yang super pasif. Dan masalah paling fatalnya, taktik ini malah ngasih kebebasan mutlak buat pemain terhebat dalam sejarah, Lionel Messi, buat nguasain bola semau dia. Kalian bener-bener nggak bisa ngasih ruang dan waktu buat Messi. Hasilnya, udah bisa ditebak. Enzo Fernandez nyetak gol penyeimbang, dan Messi sukses ngehukum taktik pasif Inggris dengan ngasih 2 assist. Bertahan terlalu dalam bener-bener jadi bumerang buat mereka. Kalau kita bandingin, alasan dua tim ini hancur tuh beda banget. Di sebelah kiri, Inggris berantakan karena taktik yang terlalu pasif, pas lagi unggul. Nah, di kanan, lihat deh, masalahnya Prancis. Lini serang mereka yang biasanya meledak-ledak, bener-bener dicekik mati sama dominasi lini tengah Spanyol yang dikomandoi Hodri. Bayangin aja, angka expected goals atau XG mereka yang ngukur kualitas peluang tembakan cuma nyentuh angka 0,31. Ini rekor serang terburuk Prancis dalam satu pertandingan Piala Dunia loh. Jadi kesimpulannya, Inggris hancur karena reaktif, sementara Prancis dibikin lumpuh total secara proaktif. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, laga terlahir Didier Deschamps, momen penutup era emas Les Bleus. Kita harus geser fokus nih, dari bahas kegagalan ke sebuah momen bersejarah yang masif banget. Laga ini bukan sekedar perebutan juara 3, tapi partai perpisahan buat salah satu sosok paling legendaris di Prancis. Ini bakal jadi pertandingan ke-187, sekaligus laga pamungkas Deschamps sebagai pelatih timnas. Selama dia ngejabat, dia udah ngantongin rekor fantastis, 121 kemenangan. Dan jangan lupa satu fakta paling epik, dia ini satu dari cuma 3 orang di sejarah sepak bola yang sukses angkat trofi Piala Dunia sebagai pemain di tahun 1998 dan juga sebagai manajer di tahun 2018. Dedikasi yang luar biasa banget dan pastinya, dia pengen nutup lembaran ini dengan kemenangan manis. Lanjut ke bagian keempat, ambisi rekor Kane dan Mbappe. Waktunya ngejar sejarah Piala Dunia. Motivasi di laga ini pastinya nggak cuma datang dari sang manajer. Emang sih, biasanya pelatih bakal ngelakuin rotasi pemain di laga kayak gini, tapi para ujung tombak utama punya misi pribadi yang bikin mereka wajib tampil ngotot. Coba lihat deh papan skor sepanjang masa ini. Harry Kane sekarang punya koleksi 14 gol, duduk manis di posisi kelima bareng Gerd Müller. Dan cuma butuh 1 gol lagi buat nyamain rekor legenda Brasil, Ronaldo Nazario. Di sisi lain, sang monster, Kylian Mbappe, udah nyetak angka gila 20 gol. Dia sekarang ada di peringkat kedua top skor sepanjang masa.
Benar-benar nempel ketat di belakang Lionel Messi yang memegang puncak dengan 21 gol. Gila nggak tuh? Laga ini sangat mungkin jadi saksi pecahnya rekor baru di buku sejarah Piala Dunia. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, prediksi data Opta superkomputer. Inilah vonis akhir dari para analis. Sebagai analis, setelah nimbang-nimbang taktik, mental, sampai ambisi pribadi tadi, kita harus ngelihat probabilitas data objektifnya dong. Mari kita kasih vonis. Kalau kita cek sejarah kedua tim di perebutan tempat ketiga, Inggris punya catatan yang suram banget. Mereka kalah di dua penampilan sebelumnya, yaitu di tahun 1990 dan 2018. Beda cerita sama Prancis yang udah main 3 kali di fase ini. Mereka menang 2 kali, dan yang paling menarik, di setiap laga perebutan tempat ketiga yang dimainin Prancis, selalu tercipta 5 gol atau lebih. Ini nunjukin kalau Prancis tuh nyaman banget main terbuka dan nyerang di laga yang tekanannya lebih santai kayak gini. Terus gimana dengan rekor pertemuan alias head-to-head mereka? Secara sejarah klasik, Inggris emang unggul karena menang di 2 pertemuan awal Piala Dunia tahun 1966 dan 1982. Tapi, tren modern ngomong lain teman-teman. Prancis sukses menangin duel krusial terakhir mereka dengan skor 2-1 di perempat final Piala Dunia 2022. Fakta pahitnya buat skuad 3 singa, mereka nggak pernah bisa menang di 4 laga kompetitif terakhir ngelawan Les Bleus. Jelas banget ada tembok mental dan taktik yang harus dirobohin Inggris di pertandingan ini. Setelah masukin semua faktor tadi ke dalam superkomputer Opta, terus jalanin 25.000 kali simulasi, hasilnya udah keluar nih. Prancis jadi favorit kuat buat menangin pertandingan dalam 90 menit dengan peluang 50,7%. Di sisi lain, probabilitas Inggris buat menang cuma di angka 25,6%. Beda tipis banget sama peluang hasil imbang di waktu normal yang ada di angka 23,7%. Jadi, di atas kertas maupun secara taktik, Prancis jelas lebih diunggulkan buat bawa pulang medali perunggu. Jadi, pertanyaan penutup nih buat kalian yang nonton di rumah. Ngelihat dominasi lini tengah yang jadi kunci banget di turnamen ini, akankah Deschamps berhasil ngeracik ulang taktiknya dan ngerayain perpisahannya dengan kemenangan manis? Atau jangan-jangan rekor buruk Inggris di tempat ketiga malah bahkan berlanjut gara-gara mereka gagal pertahanin intensitas main? Adu gengsi, kejar-kejaran rekor, dan perang mental ini bener-bener pantang buat dilewatin. Makasih banyak udah ngikutin analisis mendalam kita hari ini. Pahami datanya, nikmati pertandingannya, dan sampai jumpa di bedah taktik selanjutnya.